Ahmad Suraji lahir pada tanggal 10 Januari tahun 1949 di Sumatera Utara. Dia bekerja sebagai peternak sapi dan dukun. Suraji merupakan seorang anak yang pemberontak dan tidak pernah mempunyai teman. Dia lalu melarikan diri dari rumah pada usia 19 tahun dan dipenjara selama 10 tahun karena perilaku kekerasan. Belum menjadi dukun terkenal, dia bekerja sebagai peternak sapi, tapi tidak puas dengan pekerjaannya. Dia menjadi gelisah dan mulai berlatih ilmu sihir. Dia memiliki 3 istri dan semuanya adalah saudara kandung. Di Indonesia sendiri, orang sering percaya pada sihir dan paranormal, terutama di daerah pedesaan terbelakang dengan tingkat pendidikan yang rendah. Ada kepercayaan yang begitu kuat pada ilmu hitam, sehingga mereka yang dituduh mempraktekannya telah dihukum mati. Karena sebelum membunuh, Suraji mengatakan bahwa ayahnya yang sudah meninggal sering muncul dalam mimpinya dan menyuruh putranya menjadi penyembuh mistis untuk memperoleh kesaktian. Untuk mencapainya, Suraji harus minum air liur 70 wanita muda yang telah meninggal. Dia percaya tidak ada cara lain baginya untuk menjadi lebih kuat, tapi dia pikir akan memakan waktu terlalu lama untuk menemukan 70 gadis muda yang mati. Jadi dia membuat jalan pintas yang mengerikan untuk mencapai tujuannya. Pada tahun 1987, dia mulai membunuh wanita muda. Saat itu, tahun 1987, saat perempuan di Indonesia percaya dukun bayi bisa membuat mereka lebih cantik dan membawa kekayaan. Satu hari seorang wanita pergi ke dukun Suraji untuk meminta bantuan menjadi kaya dan cantik. Dia menyuruhnya berjalan melewati ladang tebu yang ada di dekat rumahnya. Suraji mengatakan bahwa dia harus melakukan ritual. Sambil berjalan dengan mata itu, dia menuntunnya menuju sebuah lubang. Dia menyuruhnya berdiri di lubang. Lubang itu cukup dalam untuk mencapainya. Ahmad mulai mengisi lubang, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia menjadi gugup dan bertanya kapan dia bisa keluar dari lubang. Sayangnya, dia tidak akan meninggalkan lubang itu hidup-hidup. Tepat setelah menjebaknya, Suraji mencekik lehernya dengan kabel dan membunuhnya. Setelah mencekik korbannya, Suraji mengumpulkan ludah yang menetes dari mulutnya, lalu minumnya. Dia lalu melanjangi wanita itu dan menguburkannya, lalu menyelesaikan tindakan keji itu dan memastikan bahwa kepalanya menghadap ke arah rumahnya. Cerita ini tidak terakhir di sini. Inilah awalan insiden mengerikan. Suraji haus kekuasaan. Dia harus membunuh 69 mati lagi untuk tujuan jahatnya. Para pelacur mulai mengunjunginya untuk menarik lebih banyak pria dan percaya itu akan meningkatkan kekayaan mereka. Suraji lalu berpikir bahwa membunuh pelacur tidak terlalu berbahaya karena mereka tidak ada hubungan dengan keluarga mereka dan tidak ada yang bertanya tentang hilangnya mereka. Menurut keyakinan yang menyimpang, Suraji membutuhkan 70 wanita untuk dibunuh. Dia tidak bisa membunuh setiap wanita yang datang kepadanya. Dia harus berhati-hati dan selektif, tapi tidak ada yang akan menghentikannya untuk mencapai tujuannya. Dia mulai membunuh satu demi satu dan tidak ada yang menyadarinya. Wanita akan datang kepadanya untuk meminta nasihat dan Suraji akan membawa mereka ke ladang tebu untuk melakukan sebuah ritual. Wanita malang tersebut tidak tahu bahwa dia sedang menggali kuburan mereka sendiri. Dia membawa mereka ke lubang yang disebut dukun itu, melilitkan tali di leher mereka dan merenggut nyawa mereka. Pada suatu hari, ada seorang pria yang melihat mayat seorang gadis berusia 21 tahun yang membusuk saat melewati ladang tebu. Dia diidentifikasi sebagai Sri Kemala Dewi. Dia meninggalkan rumah sekitar 3 hari sebelumnya untuk mencari roti dan mentega untuk keluarganya. Saat pemeriksaan, seorang tukang becak mengaku
mengantar Sri Kemala di depan rumah Suraji. Polisi segera mendaki rumah Suraji. Setelah melakukan penggeledahan yang intensif, mereka menemukan tas, pakaian, dan gelang Dewi. Lalu Suraji ditangkap pada 27 April tahun 1997 dan didakwa atas pembunuhan 42 wanita. Awalnya Suraji membantah tudingan tersebut, namun seiring berjalannya waktu, dia mulai mengakuinya. Sulit bagi tim investigasi untuk mendapatkan jenazah 42 wanita itu, sehingga mereka membawa buldoser untuk mempercepat proses penggalian. Pakar forensik Alfred Satio mengatakan bahwa itu semua tulang dan tengkorak, kecuali 5 mayat. Di antara 5 jenazah tersebut adalah Sri Kemala Dewi dan 4 lainnya masih belum teridentifikasi. Satio juga mengatakan kepada media bahwa satu-satunya cara untuk identifikasi para korban adalah melalui tes DNA. Namun saat itu mereka tidak memiliki cukup bukti sampel untuk melakukan tes DNA. Polisi mengatakan bahwa para korban mungkin malu untuk memberitahu keluarga mereka bahwa mereka telah meminta bantuan dukun tersebut, sehingga penghilangan mereka tidak terkait dengannya. Banyak korban adalah seorang pelacur. Setelah menemukan 40 jenazah, polisi meminta warga melaporkan anggota keluarganya yang hilang. Sekitar 80 keluarga di daerah tersebut melaporkan keluarganya hilang, sehingga kemungkinan Ahmad Suraji telah membunuh lebih banyak perempuan. Ahmad Suraji lalu diadili pada Desember tahun 1997. Pada 11 Desember, dia menghadapi tim jaksa yang marah dan menuntut hukuman mati untuknya. Karena korban tidak dapat teridentifikasi, tim kejaksaan kesulitan menemukan bukti yang memberatkan Suraji. Butuh waktu 7 bulan untuk mengumpulkan bukti dan mengumpulkan para saksi. Persidangan sebagian besar dipengaruhi oleh pendapat sosial. Orang-orang telah menunjukkan kebencian yang kuat terhadap Suraji. Orang-orang berkumpul di luar pengadilan dan berteriak, "Ayo kita bunuh dia!" Pada 27 April 1998, setelah persidangan selama 4 bulan, dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan 42 wanita. Akhirnya Suraji dijatuhi hukuman mati bersama istrinya Tumini. Pengadilan menemukan bahwa istrinya sengaja membantu Suraji dalam pembunuhan tersebut. Belakang hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup. Pada 10 Juli tahun 2008, Ahmad Suraji akhirnya dieksekusi atas kejahatannya.